kembalikan Oke. kepada hambanya. Selamat malam, Jack White. Malam Pak, malam. Dari mana ini? Dari Jakarta Pak. Biasa Bagaimana? Pak, saya ya Pak. Ini judulnya apa ini Pak? Ya, Wanita, hari wanita, ibu. hari ibu, hari ibu. Ternyata Wanita, anak hari ibu ya. kecil. Ya, Hari Ternyata Ibu. apa yang anak kamu kecil mau ini. sampaikan tentang ibu-ibu? Ada tanggapan apa tentang Ah. ibu-ibu? Oh, saya kira tentang diskusi Ya. Pak. Ya, diskusi ibu-ibu. Apa yang kamu tahu Oh, tentang ibumu? salah Kan ya kamu saya. punya ibu. Kamu punya orang tua, namanya ibu. Ah, kamu bagaimana selama hidup Tadinya kamu, saya orang tua mau- kamu Iya, melayani kamu? tadinya saya mau Bagaimana? Wanita ngebahas di mata tentang Tuhan. kitab Bapak. Oh, Kenapa? kamu Kamu mau Muslim bahas ya? kitab apa? Iya. Iya, ini kamu mau saya bahas menanyakan kitab apa? tentang pengajaran Yesus Pak. Oh, Kenapa? Kamu Kamu tahu dari apa tentang Muslim? pengajaran Yesus? Saya sih ngambil intinya ya pada Yohanes 7:14. Di Ya. situ Yesus mengajar ke bait Allah. ya. Terus? Nah, Terus? yang saya tanyakan ini Pak, saat Yesus mengajar itu dia menggunakan kitab Injil atau kitab apa ini Pak? Ih, Kamu tahu nggak bait Allah itu apa? Tahu dulu nggak bait Allah itu apa? Ya, saya kurang paham sih Pak, bait Allah itu apa Pak? Kamu mesti Mungkin tahu bisa dulu dijelasin, bait Allah Pak, itu ya. apa, ya. Jadi di Israel itu ada yang namanya bait Elohim, ya. Itu dibangun oleh Raja Salomo. Dia yang membangun di mana itu tempat orang-orang Israel, para imam-imam berkumpul di situ untuk melayani. Tembok ratapan tuh Pak ya? Oh, itu tembok ratapan tuh sisa-sisa keruntuhannya. Panjangnya itu 80 meter lebih. Temboknya saja. Jadi dia itu sebuah kota. Dia terdiri dari halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Nah, terus Di ini Yesus tempatnya itu ada yang namanya tempat persembahan pembakaran korban, yaitu kambing, domba, ya, hewan-hewan yang dipersembahkan untuk sebagai penghapus dosa. Itu darah di situ Yesus dipotong, mengajar. darahnya dipercik, sebentar, darahnya Ya, dipercik, silakan. kemudian dagingnya dibakar sampai habis, bukan dibagi-bagi ke tetangga, dibakar sampai habis. Itu namanya korban penghapus dosa, ya. Jadi kamu harus mengerti bahwa itu bait Allah itu seperti itu. Nah, sekarang kamu mau tanya apa lagi? Itu Yesus mengajar itu menggunakan kitab apa enggak sih Pak? Yesus mengajar kalau dia baca kitab Taurat, itu dia membaca kitab Yesaya, gulungan kitab Yesaya dia baca karena dia jabatan juga sebagai seorang rabi yang mengajar. Loh, bukan Injil Pak, bukan Injil. Kenapa? Yesus itu Bukan adalah Injil itu sendiri. Yesus itu kehidupannya adalah Injil itu sendiri. Jadi kamu harus paham Injil itu apa. Ya, kamu harus paham dulu Injil itu apa. Jadi jangan kamu secara hurufiah saja kamu mengatakan, oh Yesus itu adalah tulisan-tulisan. Tidak, Injil itu adalah pengajaran Yesus tentang pengajaran dia, tentang kehidupan dia, itu ditulis oleh murid-muridnya. Jadi perkataan Yesus, hikmat Yesus, itu diajarkan kepada murid-muridnya, diberikan kepada murid-muridnya, diajarkan pada banyak orang, dan ketika Yesus naik ke sorga, murid-muridnya menulis kisah hidup dia. Itu yang namanya Injil. Itu dalam bahasa apa itu Pak? Ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Bentar. Kenapa ketawa? Ya, kalau perjanjian lama kan itu dalam bahasa Yesus Ibrani. Bahasa Yesus kan bukan Yunani Pak. Apa bahasa Yesus? Yesus bisa segala bahasa. Ya, biar kita sebentar. Yesus bahasa apa?
Ngajar Fer. Nah, Yesus kan orang Israel, berarti Yesus nggak bisa bahasa Yunani dong? Karena di Bisa. situ nggak ada orang Yunani. Bisa Kamu udah belajar banget. sejarah Israel belum? Sebentar Pak Lobo. Bapak Kamu udah bisa belajar mengetahui bahwa bahasa Yesus Israel? itu bisa dari mana? Kamu Hah? udah belajar sejarah Israel belum, Nak? Pak, Yesus itu kan asli orang Israel. Ya saya Israel tanya, itu ada- kamu udah Udah, belajar sejarah Israel Udah, belum? nggak usah. Mm-mm. Udah, nggak usah. Bentar. Najak Sekarang Fahir. saya bilang kamu, Yesus itu Ya. bisa bahasa Aramaik. Bahasa Arab itu datang dari akar kata bahasa Aramaik. Yesus bisa bahasa Aramaik. Ya, Yesus bisa bahasa Ibrani. Yesus juga bisa bahasa Yunani. Karena penjajahan pada saat itu, Yerusalem itu dijajah oleh Romawi. Romawi lah yang termasuk Yunani menjajah. juga yang menjajah, Pak ya. Kenapa? Iya. Termasuk Di situ Yunani juga yang menjajah. mereka menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa internasionalnya. Begitu. Loh, Nah, kan sudah kamu murid-muridnya sudah Yesus tanya? kan juga Sudah ya, Hmm. kamu sudah tanya. Saya sekarang tanya kan kamu. belum, Pak, belum Kembali saya ke belum tanya kamu. jawabannya, Pak. Sudah, Bravo, cukup. biar sudah. Udah Nah, ya. saya tanya Jack kamu. Fahir. Boleh? Jack Fahir sudah. Nanti Pak Lobo tanya ya. Jack Fahir, Ya. kau dengar sini ya. Ya, dengar ya, Pak Bom jelaskan. Jawabannya nggak lengkap, Sudah. Pak. Serius, jawabannya Jangan nggak lengkap sama ketawa. sekali. Kamu Nggak anak jelas kecil Ya. kemarin. Kamu anak kecil kemarin, puas, ingus nggak puas, meleleh. nggak apa-apa. ya. Iya, ya, saya Ya. baru anak kemarin. Ingusmu benar-benar, Pak. meleleh, baru Ya. meleleh. Kau berhadapan dengan Pak Bom ya. Pak Bom jelaskan. Jadi Jangan Bapak nggak bisa ketawa. jelasin nih tentang bahasa Yesus. Pak. Bukan, sudah. Cuma Sudah kamu selesai. kamu nggak sampai di situ, ya. Kamu Nah, tuh anggap nah, remeh orang. Kalau sebentar dulu, kalau kamu mau pintar bertanya baik, ya. Panggil ustadzmu yang pintar-pintar ke sini, ya. Coba Pak, Boleh Pak pakai Bob logika jelaskan, gitu jangan loh, Pak. ketawa. Kalau kamu ketawa, saya kasih turun. Saya pegang Pak, kendali. pakai logika. Coba pikir ulang, Pak. Saat Yesus Diam dulu. dijajah, jadi Yesus Dul, nggak bakal diam Dul. gitu aja. Turun ya. Saya kasih turun kau ya. Dul, kamu dengar nggak? Saya mau jelaskan. Dengar nggak? Coba gimana, Pak? Kau anak kecil sekolahnya Iya, sampai silakan. berapa? Kamu cuma sekolah di padang gurun saja. Sekolah kau di mana? Iya, Pak. Saya cuma nyampe sekolah dasar aja, Ya, Pak. makanya Makanya dengar nyari- baik-baik. Saya jelaskan dulu, Iya, Dul. Dengar ya, nak ya. Ya. Nah, Oke. coba silakan, Yesus Pak. adalah firman Tuhan. Dia datang ke Mm. dalam dunia menjadi manusia. Pada waktu dia mengajar di Bait Allah sesuai dalam Yohanes 7 ayat 28 yang kau tanyakan, dia menyampaikan apa yang firman pernah dia sampaikan dalam perjanjian lama. Dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Pada waktu Yesus memberitakan firman Tuhan di Bait Allah, dia memegang buku itu firman Tuhannya karena di situ ahli Taurat banyak. Dia datang untuk meluruskan tuh ahli Taurat. Ya. Dia memberikan pengajaran yaitu firman-Nya, yaitu dalam kitab Taurat, firman-Nya sendiri. Nah, pada waktu dia berbicara di luar daripada kitab Taurat itu, yang dia berbicara itu adalah firman-Nya, yaitu Injil. Itulah yang murid-muridnya tulis. Perkataannya satu perkata-kata adalah Injil. Injil adalah kabar baik. Sudah paham atau belum? Kalau sudah paham, saya lanjut. Kalau belum, Nah, itu yang saya pertanyakan itu, Pak. Dalam penulisannya itu, nah, Pak. dengar Dalam dulu. penulisannya, bahasanya Dengar dulu saya. Nah, perjanjian lama itu firman kepada para nabi. Ya, dengar ya. Yesus itu sang firman. Pada waktu dia berkata, murid-muridnya kan ada 12. Muridnya itu nggak ada dari Arab Saudi yang bahlul-bahlul itu. Muridnya itu semua orang Galilea. Galilea, orang Galilea. Berarti dia nggak bisa bahasa Yunani, Pak ya? Dengar, Abdul. Orang Galilea. Iya. Jangan ketawa. Kalau Pak diskusi, Bom, kalau dia ketawa, turunkan kalau saja. kau ketawa sekali lagi, saya kasih turun. Kau ini anak kecil. Kau kan ingin bertanya. Ya. Ketawanya Kalau Anda ketawa, gitu dengar. Saya kalau dengar orang diskusi ketawa, saya anggap orang gila. Jadi saya kasih turun. Saya kalau bertanya hanya dua, orang gila atau kuntilanak. Kau pernah dengar kuntilanak? Kalau ditanya, siapa namamu? Nah, itu kuntilanak. Bapak langsung ke intinya aja, Pak. Langsung intinya. Intinya, Kau makanya saya bilang jelaskan. Dengar ya dulu ya. Sekarang kau dengar Abdul, kau dengar ya. Indonesia ini terdiri dari beberapa bahasa. Ya.
Kita punya Bapak bahasa jangan nasional ngebahas adalah itu, bahasa. Pak. Dulu dengar dulu, Dul. Kalian ini kenapa sih? Sekolahnya di mana kalian? Ya, Dengar Pak, sekarang intinya, kan zamannya intinya. kan, Kau dengar intinya ini. Contoh, dengar. Saya tanya dulu. Ayo. Israel itu dijajah sama orang Romawi tahun berapa? Ayo, ayo. Ayo, kamu mau coba saya kan? Ayo. Ayo, jawab. gimana Pak? Israel Gimana? dijajah oleh Romawi Gimana? tahun berapa? Israel dijajah oleh Romawi tahun berapa? Saya kurang tahu Pak sejarah itu. Makanya dulu kalau saya jelaskan, dulu saya jelaskan, kau dengar. Percuma Pak. Kita tanya dia aja Pak, lebih baik. Ditanya, Nah, makanya kan, jadi sok pintar. iya tentang Kalau bahasanya ditanya, itu kau Pak, diam. bahasanya Pak. Bahasa muridnya Udah Pak, Yesus udah itu apa loh. Bom? Saya yang bicara Pak Bom. Ya udah, Ya. ditanya putar ke Kalau- sana. Kamu tuh Ketawa. anak kecil ya, Jakfer ya. Kalau di live chat keluar kamu gede ya. Ya emang bener Pak. Di Bener live ya. chat kamu keluarnya kayak kesannya hebat gitu ya. Ternyata kamu suaranya kayak anak kecil begitu. Kurang ajar sekali. Nah makanya kalau saya tanya kan Bapak harusnya bisa jelasin secara detail gitu Pak. itu nih, Jangan itu lagi berat, dijelasin gitu. tuh jangan ketawa, jangan nyela. Kalau lu sekolah begitu. Tapi penjelasannya itu nggak nyambung. Jadi kalau gitu. guru lu Maksud nerangin, penjelasannya itu lu, nggak lu langsung nyela pada guru lu intinya. gitu. Ya intinya kan lagi dijelasin itu. Nih, Belum nih Pak saya itu Pak. tambah ya, habis itu kau turun ya. Dengar. Tulisan di dalam perjanjian lama itu bahasa Aramaik. Paham? Paham? Ya paham. Yesus hari-hari berbicara sama murid-muridnya dalam bahasa Aramaik. Paham? Iya. Paham? Terus Nah, pada waktu Yesus berbicara, itulah firman Tuhan semua yang disampaikan. Bukan seperti kitab Anda, Injil jatuh dari langit, baru tanya Injilnya mana. Tidak tahu. Itu namanya dodol. Injil adalah perkataan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu 4. Jangan salah dulu ya. jadi ya Yohanes itu siapa? Yohanes bukan orang Arab, orang Galilea. Dul. Sekarang saya tanya kau. saya nggak bilang Kau orang lebih Arab. percaya, sebentar. Kalian kan punya kitab Injil. Saya tanya malah kalian tidak tahu. Makanya kalau tidak tahu bertanya sama kami. Anda lebih percaya orang Galilea yang Katanya menulis Injil gitu itu? dulu. Bapak yang punya Injilnya. Iya, tidak ada. Habis Injil sudah ada kitab lagi. Kalau di luar itu sudah nggak ada, palsu itu semua. Sudah nggak ada keselamatan gitu, Pak, lagi. ya. Ya firman Oh, iya, Tuhan benar, sudah diberikan benar, Pak, kepada bangsa lain. Sekarang kau tanyakan masalah Iya, iya, Injil benar, bahasa benar, Yunani, ya kan? Kau tanyakan masalah Injil bahasa Di- Yunani kan? Ya bahasanya itu Pak, bahasa ketika Ya. murid Yesus menulis. Iya, nah, itu bahasa mereka apa yang itu digunakan? dengar. Mereka pada waktu Yesus berbicara, mereka menulis bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Tapi pada waktu mereka menjadikan Injil itu di dalam sidang di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15, ya. Oh baca Kisah Para Rasul 15. Di situ murid Yesus semua itu, kau kira murid Yesus tidak tahu bahasa Yunani, tapi bahasa Yunani? Karena Dalam pada Kisah waktu Para itu, Rasul. dengar dulu. Ayo Pak, silakan Pak, silakan. Ya silakan anak kecil baru ingus meleleh kemarin ditanya jelas. Dengar, murid-murid Yesus itu pada waktu negara bangsa Israel itu mereka ada orang Romawi, ada orang Yunani, dan bahasa mereka punya bahasa nasional itu adalah Yunani. Supaya bisa dicerna, mereka bisa mengerti masyarakat itu, itulah bahasa Yunani. Karena bahasa kayak contoh bahasa Indonesia ini. Contoh kalau Alkitab ditulis dalam bahasa Toraja, kan orang Jawa nggak ngerti, orang ini nggak ngerti, paham nggak maksudnya? Paham? Belum paham lagi? Tapi kan Belum dia paham? masyarakatnya kan orang bahasa Aramaik. Memangnya Bukan orang Injil itu Yunani. emangnya Injil mau disebarkan cuma di Israel? Kau tidak baca Kisah Para Rasul 1 ayat 7, 8 dan 9? Tidak baca? Injil di Di dalam Kisah Yerusalem, Para- Yudea, Samaria. Kau tidak baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 9, 10 terus? Tuhan Yesus yang perintah. Pak, di situ ya, saya baca sekilas Pak ya. Di Kisah Para Rasul itu Paulus itu juga termasuk muridnya Yesus, Pak. Paulus itu yang langsung dipanggil Tuhan. Tuhan ketemu sama Paulus. Saya tanya, kau tunjukkan sama saya nabimu ada berbuat mujizat banyak. Ayo tunjukkan. Nanti saya tunjukkan sama kau Paulus mujizat dari Tuhan Yesus, kasih dia mujizat. Ayo, tunjukkan mujizat. Satu aja mujizat dari nabimu. Ayo, tunjukkan. Bapak menunjukkan mukjizat.
Bapak mempertanyakan itu. Sedangkan para ilmuwan pun nggak perlu mempertanyakan, dia udah tahu, Pak. Hah? Contoh kecilnya, Pak, ya. Contoh kecilnya. Ada. Apa Aduh, yang dia tahu? lain lanjut sudah. Lain lanjut. Aduh, lain lanjut. Ilmuwan Anak mana? kecil ini, Pak. Ilmuwan Pak Lu. Ada, Pak. Bulan Udah, terbelah. Pak, para astronot sendiri Pak, percaya bahwa bulan itu terbelah. Sudah jelaskan. Yang lain aja ngobrol. Silakan. Bulan terbelah itu hoak. Ya. Hoak. Surah Al-Qamar Bapak ayat kan 1. nggak percaya, Nah, nggak Jafet. gitu loh. Tapi para Nah, astronot Jafet. yang udah Halo. melihat Kalau itu bulan percaya gitu. terbelah, sebentar. Kalau bulan terbelah, kamu melawan Al-Qur'anmu. Bulan terbelah dunia kiamat. Halo, boleh ngomong? Nanti. Ya, Bu. silakan Bu Sofiatul. Nanti. Ngerti nggak, Nak? Kamu ngelawan Al-Qur'anmu. Kok Kalau ngelawan, benar Pak? Nabi Ya kan kamu itu mukjizatnya karena Nabi Nabi kamu Muhammad, kalau Pak. benar belah dunia, belah bulan tuh, bukan dunia terbelah, sudah Pak. di-end. Tapi itu pernah terbelah. Gitu loh. Pernah terbelah. Itu kan Dan hoak. ternyata Kalau itu pernah astronot pun terbelah, yang udah mendeteksi, Al-Qur'an udah melihat sendiri ke bulan, kamu itu melihat Nah. bekas ada belahannya. itu bukan belahan, Nak. Itu ngarai, Nak. Kalau benar bulan terbelah dunia sudah Bapak kiamat. tahu itu ngarai kata dari mana? Al-Qur'anmu. Kamu pilih Ya, Al-Qur'an Bapak apa tahu pilih ngarai Nabi? itu dari mana? Coba. Al-Qur'an kamu Dari mana juga Bapak ngomong tahunya kalau itu begitu. ngarai? Bapak cuma ngarang-ngarang kan? Ngarang. Sosokan tahu, Lu- ya. Lu buka website Ya. NASA. Buka website NASA-nya ya. Website NASA. Ya, Nak, ya. Jangan website, dari Pak. artikel Coba dari langsung lihat di sesama YouTube, Pak. ontak kayak Langsung lihat di kamu. YouTube. Kalau website Iya, bisa di itu kan yang bikin YouTube linknya siapa? Yang itu bikin YouTube siapa? websitenya bisa Yang bikin dibawa. YouTube siapa? Yang bikin YouTube siapa? Bapak jangan Yang bikin cerita tanyakan video di itu, YouTube tapi lihat siapa? yang udah nyata gitu loh, Pak. Udah, gini Lihat Pak. Itu udah buktinya. nyata, Nak. Kami udah Bapak bosan ketika bahas dikasih bulan bukti yang terbelah. nyata, Enggak. Bapak jangan menolak, Pak. Aduh, nah. Jack Air ya. Jack Air. Kamu kuliah di mana? Gimana ya? Kuliahnya di mana? Enggak, Pak, saya nggak kuliah, Pak. Oh, pantas begonya kelihatan. Seluruh dunia, baik yang namanya Rusia, Cina, negara barat, semua mengakui bulan itu tidak pernah terbelah. Kamu sendiri orang tolol, orang buta dan tolol. Bapak dapat mengatakan bulan informasi dari terbelah. mana? Dapat informasi dari mana, Pak? Kamu sudah Dari NASA. kamu ini sekolahnya kelas rendah. Dari NASA. Kamu buka saja Melalui di website. YouTube, cari Atau gimana, NASA Pak? ya tentang bulan itu. Ya, ini Dari kita website sudah ya, Pak, debat ya? sama Ustadz. Diam kamu. Kamu tuh kelihatan botol kamu. ya. Ya. Bapak membodohi Kelihatan saya nggak bisa, bodohnya Pak. kamu di sini. Inilah akibatnya terlalu banyak baca huruf cacing. Jadi kelihatan bodoh kamu. Kamu diketawain orang sedunia. Lu kan di Jakarta. Lu kalau pusat 8 Ya. aja lu ngomong sono. Kau pergi Hamor aja ke lapas pusat tuh. NASA. Bukan, nggak usah yang di Indonesia aja, Pak, yang di Jakarta tuh. Iya, suruh dia Bapak situ udah aja. pernah 8 situ. lihat di YouTube belum, Pak? Lihat di YouTube sudah. secara Lu langsung. ke sono. Aku bisa ngomong. Itu yang bikin Bapak orang. Astronot ini orang pernah bodohnya. melihat bulan pernah terbelah gitu, Pak. Nggak Udah level, ngecek Pak. itu belum, Nggak Pak? level. Ya karena ini ibu, biar aja ibu-ibu yang biasanya tahan emosi ya, ibu-ibu yang rawat ya, ibu silakan, Bu Sofi silakan. Iya, saya mau tanya Jack Fair, kamu bisa bahasa Arab nggak? Bisa baca nggak? Itu aku ada post link, Ya, coba bisa alhamdulillah. ditampilkan, Pak Bom Bom. Ya. Tampilkan yang ada tulisan bahasa Arabnya yang ada di garis di bawah. Iko di sini your connection is not private ya, kenapa ya? Kamu tahu nggak bahwa bulan terbelah itu merupakan satu puisi dari Imrul Al-Qais zaman pra-Islam? Ibu, Kamu pernah dengar? Sebentar, kamu pernah dengar Ibu Imrul pernah buka Al-Qais? ini nggak, Bu? Apa? Nggak. Aku tanya. Kamu bahwa jangan tanya balik. Kamu jangan tanya balik. Pernyataan soal Kamu astronot, Ibu. sebentar. Gimana? Kamu tahu nggak bahwa bulan terbelah itu merupakan puisi pra-Islam yang dikarang oleh Imrul Al-Qais? Kamu pernah tahu? Namanya mualakat. Jadi pada waktu itu di Ka'bah itu sering digantungkan yang namanya puisi-puisi daripada penyair terkenal zaman pra-Islam. Kamu tahu siapa itu Imrul Al-Qais? Dia Kamu tahu kenal puisi Imrul Al-Qais? tersebut. Itu dari mana, Iya. Ibu? Lo kok dari mana? Kamu tahu siapa Bulan Imrul terbelah itu Al-Qais? dari mana, Ibu? Enggak, aku tanya. Kamu tahu nggak Ya. Imrul Al-Qais itu siapa? Saya nggak tahu. Siapa coba?
Lah nggak tahu kok Ya, kamu saya nggak ngomong tahu. tahu. Nah, Saya katanya katakan dia ya tahu kepada tentang bulan terbelah. Dia bukan tahu, itu tentang bulan puisi. terbelah. Ya, Ya, puisi. itu puisi Nah, itu dia bulan tahu bulan terbelah terbelah. itu berita Bukan bulan terbelah itu bul- dari mana? Bukan. Puisi bulan terbelah itu adalah bahasa metafora ketika dia menceritakan mengenai kekasihnya yang sangat cantik. Ketika kekasihnya itu datang pada malam hari, dia menyatakan bulan pun terbelah karena kecantikanmu. Sekarang kamu baca puisi Imrul Al-Qais ini, kalau kamu bisa bahasa Arab, yang digaris bawahi itu adalah yang masuk menjadi wahyu ilahi di dalam Qur'anmu. Syakal Ibu, kamar. pada zaman Nabi Muhammad itu nggak ada yang namanya puisi-puisi syair seperti itu, nggak ada, Ibu. Bahkan di dalam hadismu terpergoki ya, cucunya daripada Ibu Imrul kalau mahal Al-Qais. itu jangan tinggi-tinggi gitu loh, Bu. Oh, kamu kalau Tapi ngayal jatuh, jangan Ibu. tinggi-tinggi. Kamu kalau ngayal jangan tinggi-tinggi. Ibu, Kamu kalau harusnya sebentar, Ibu Jack nyari Fair. info. Lu kok nyari Ya. info? Saya tunjukkan data. Kok nyari info? Saya nggak kayak Dia tahu kamu. data- Saya dia tunjukkan tahu berita data. tentang bulan terbelah itu. Dari Bukan mana, tahu, Ibu? bukan Dari tahu mana? berita tentang bulan terbelah. Bulan terbelah itu merupakan puisi zaman pra-Islam yang dikarang oleh Imrul Al-Qais tahu, yang masuk menjadi wahyu di nabimu, dan hanya ada beberapa kalimat yang diubah, lainnya tetap sama. Ya, yang digaris bawahi di situ itu masuk menjadi wahyu di dalam Qur'anmu. Saya nggak bisa share screen. Kalau di sini teman-teman ada yang tahu Pak Ciler bagaimana caranya share screen? Ibu memberi pernyataan yang apa ya, yang Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kalau nggak punya bukti, kamu diam dulu. Saya mau tunjukkan kamu buktinya. Gitu, Saya akan tunjukkan buktinya, semua dongeng-dongeng dan cerita di dalam Qur'anmu. Salah satunya adalah puisi bulan terbelah dari Imrul Al-Qais. Ya. Bu Sofi, coba. saya boleh sebentar, Bu? Mungkin begini, Bu. Jack Fair begini. Kamu percaya bahwa bulan terbelah itu adalah mukjizat Muhammad? Oke. Kenyataannya sekarang itu bulan tidak terbelah, tapi bulat. Pada saat dia terbelah, mana ayat yang menyatukan kembali bulan itu? Ada nggak ayatnya yang menyatukan kembali para bulan astronot, itu? Pak, kalau saya nggak bisa bukan astronot. Cuman enggak, kan kamu kan percaya. Enggak, sebentar. Jangan astronot, jangan astronot. Pak Ciler, kamu kan percaya. Nggak usah ini Pak, tunjukin itu yang saya share screen itu sudah menunjukkan bukti bahwa itu hanya sebuah puisi. Bisa di share screen nggak? Dia kan tadi ngomong bisa bahasa Arab. Saya mau ngetes dia bisa bahasa Arab nggak? Dia tahu syakal kamar nggak? Halo, saya nggak bisa share screen di sini nih. Gimana nih caranya? I don't know how to share screen. Bu dengerin. Itu ada tulisan saya nggak bisa buka loh. Gini ya. Jadi kalau kamu ngomong sama kita, kalau ngomong sama kita, kamu harus punya bukti. Saya masih lancar. Gitu. Nah, tadi kamu ngomong kamu bahasa Arab bisa. Saya tadi kan pertama nanya, kamu bisa bahasa Arab nggak? Jangan berpatokan di situ dulu, Ibu ya. Oh, jadi gini. Sebentar, aku tanya. Allah, sebentar, aku tanya. Oh, Al-Quran bisa diubah-ubah? Lah, Ibu sendiri? Loh, enggak, aku tanya. Sebentar, aku tanya. Ini menarik banget nih. Al-Quran bisa diubah-ubah ke kamu? Itu kalau buat orang-orang kafar seperti Ibu ini, kamu seperti Ibu ini. Coba sekarang kamu buktikan. Kamu buktikan kalau Sofiatul bisa mengubah Quran. Berarti aku lebih berkuasa daripada Allahmu. Allahmu di Al-Hijr ayat 15 ya, surat Al-Hijr ayat 9 mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mengubah ayat-ayat Allah dan bahwa Allahmu menjaga Quran. Berarti kalau Sofiatul sebagai orang kafir bisa mengubah, sebentar, kamu jangan potong. Kalau saya Sofiatul bisa mengubah Quranmu, berarti aku lebih maha kuasa daripada Allahmu, betul? Betul nggak? Halo? Ibu. Kalau Allahmu di dalam Allahmu di dalam Quran berjanji tidak akan ada siapapun yang dapat mengubah ayat-ayat Allah. Allahmu di Al-Hijr ayat 9 mengatakan Allah menjaga Qur'annya sempurna, tidak satu pun yang dapat merubah ayat-ayatnya. Kalau Sofiatul sebagai orang kafir bisa merubah ayat-ayat Quran, berarti Sofiatul lebih berkuasa daripada Allahmu, betul? Betul nggak? Mas saya Iya. Bapak. Maksud saya gini, Bu. Tolong dong, yang pintar kasih masuk, kenapa anak kecil Gus Melele begini? Sedangkan saya sendiri bahasa Arab. Hebat Muslim nggak ada hebat-hebat ya? Gimana ya? Oke. Itulah yang saya omongkan Jack Fair ya.
Tadi pertama ketika saya menanyakan apakah kamu bisa bahasa Arab, kamu bilang ya saya bisa bahasa Arab lancar, kamu mengatakan demikian. Ketika Oke, saya mau menunjukkan oke, bukti, oke. sebentar Jack Fair. Ketika saya tadi mau menunjukkan bukti bahwa Bulan Terbelah, Syakal Kamar merupakan puisi yang dikarang oleh Imru Al-Qais sekitar abad keempat, tahun 300 lebih. Dan kita mempunyai bukti-bukti arkeologinya, siapa itu Imru Al-Qais dan puisi yang dikarangnya. Saya mau tunjukkan kepada kamu, sayangnya saya tidak tahu bagaimana caranya share screen di StreamYard. Ya, makanya saya tanya teman-teman, ada yang bisa share screen, saya sudah kasih linknya. Puisi Imru Al-Qais, ini yang disebut mualakat. Ya, jadi itu biasa ditempel di Ka'bah. Di Ka'bah itu ada puisi-puisi. Ya, para penyanyi, kamu harus belajar sejarah, Jack Fair. Ya, kalau kamu Ibu, mau dia pintar, nggak akan- sebentar. Ibu, Kalau Ibu, kamu sebentar. Ketika dia buat puisi, Sebentar. Ka'bah itu adanya abad keempat. Mudeng, ya. Sekarang tapi aku tanya. ketika dia buat puisi, Ka'bah Sebentar, nggak ada sebentar. tuh, Bu. Sebentar. Aku tanya. Ya, puisi-puisi itu disalin terus-menerus dari generasi ke generasi. Mudeng kamu? Namanya mualakat. Artinya puisi yang ditempel di pinggir-pinggir Ka'bah. Mudeng kamu? Salin dari generasi ke generasi. Ya, tapi Ibu nggak ada penguatnya, Ibu. Loh kok nggak ada penguatnya? Kita punya naskahnya kok, punya bukti naskahnya kok. Kok nggak ada penguatnya? Dan Gimana sih naskah lu? kan bisa dibikin siapa aja, Ibu. Kalau Loh, seperti berarti itu. sekarang Apalagi aku tanya, puisi berarti tentang bulan terbelah. Dia nggak akan tahu tentang bulan terbelah kalau dia sebelumnya bulan belum pernah terbelah dengar, gitu loh. sebentar, bulan terbelah itu tidak benar-benar terjadi, Jack Fair. Itu ungkapan bahasa metafora kekagumannya akan sosok wanita yang dicintainya. Sehingga Imru Tapi Al-Qais nggak ada satupun mengatakan, astronot yang mengatakan bulan tidak pernah terbelah. saya taruhan sama Gimana, kamu. Ibu? Saya taruhan sama kamu. Saya taruhan sama kamu tunjukkan buktinya NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Silakan. Mana buktinya? Ibu buka di Kasih YouTube. linknya di sini supaya share screen. Enggak. Kamu kasih linknya websitenya NASA, ya, yang mengatakan NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Ada linknya nggak? Oh, saya Kamu ini- nggak bisa nampil kamu ini- Ibu. Jangan. Kamu ini jangan generasi bertakia tahun ya. berapa sih, Jack Fair? Bukan bertakia dia. Tetapi dia memang tidak punya pikiran untuk panjang Shalom, untuk bisa Pak Bambang. mengetahui. Bu Sofiatul, sebentar saya share screen bahwa bulan tidak pernah Ya. terbelah oleh NASA. Share screen Pare punya juga tuh. puisi Imrul Al-Qais tadi bisa nggak Pak Idara? Saya nggak tahu bagaimana how to share screen di sini, nggak ada share screennya. Ditaruh di live chat, nanti saya buka, Bu, saya share screen. Saya sudah kasih itu, gampang kok. Saya sebenarnya punya yang lebih. Kok nggak bisa Nggak dibuka ada, sih? Bu. Coba diulang lagi biar saya buka. Sambil menunggu boleh nggak saya sebentar ke Jack Fair ini ya? Ada tuh di atasnya itu. Boleh silakan, Boleh Pak. ya? Ah, Jack Yang Fair. atas tuh. Kalau kita lihat sekarang ini, bulan itu kan bulat ya. Artinya utuh, tidak terbelah. Kamu katakan bahwa mujizat Muhammad itu adalah pernah membelah bulan. Mana orangnya? Ngilang, lari. Jaffer, masuk Jaffer. Lari dia. Ya. Takutan dia. Signalnya hilang, Oh ini dia. Nah. Oke. Suruh Ya. baca dia. Nah, sekarang kamu coba cari di Quran kamu, di hadis kamu, bagaimana caranya Muhammad itu menyatukan kembali bulan itu. Kan sekarang jadi utuh itu kan. Kamu pernah terbelah. Nah, kan kembali Ya. disatukan. Coba Ya, cari hadisnya, cari di Quran, bagaimana caranya Muhammad menyatukan kembali bulan itu sehingga utuh seperti sekarang. kalau soal itu Kalau saya itu kurang pernah tahu, Pak, ya. terbelah. Nggak pernah. Nah, Muhammad kamu nggak kan- pernah buat mujizat. Bahkan Quran Kamu kan- sendiri menyatakan kamu kan- Allah tidak pernah mengirim mujizat. Iya, Ibu, kamu kan saya mengatakan mau kasih tahu kan seperti bahwa apapun. sebentar Jack Fair, Sedangkan sebentar. para Sebentar, astronom sendiri sebentar. pun udah mengatakan Nggak ada. bulan pernah terbelah. Jack Sekarang Fair, aku jangan tanya. astronot dulu lah. Jack Fair, Allahmu mengatakan tidak ada nabimu membuat mujizat. Kamu percaya Allahmu apa percaya kata astronot? Allahmu Ya. mengatakan nabimu tidak diberi mujizat. Bahkan dikatakan kami menunggu, sama seperti orang lain menunggu mujizat nabimu. Nabimu tuh nggak punya mujizat. Sekarang aku tanya, kalau di Quranmu ada ayat yang mengatakan nabimu tidak punya mujizat, kamu percaya kata Allahmu apa percaya kata astronot? Itu di ayat apa, Ibu? Saya boleh tahu, Ibu?
Dah katanya lu penghafal Quran. Surah Yunus. Kami jutaan orang muslim di seluruh dunia Saya baca hafal Quran belum Quran. bisa, Ibu, belum lancar. Bu Saiful. Penghafal Waduh, dia belum Masih bisa belajar baca ngaji, Pak. Quran. Bu Sofiatul. Bu Ini Sofiatul. saya masih belajar ngaji. Surah Ya. Yunus, Bu. Karena Yunus saya berapa, belum Pak? menyadari Yunus diri, berapa? saya harus Yunus berapa? belajar gitu, Ibu. Makanya Belajar. Yunus Jakfer berapa? Itu saya sudah kasih linknya puisi Bulan Terbelah dari Imrul Al-Qais. Jadi Imrul Al-Qais itu menulis banyak puisi. Salah satunya adalah Syakal Nggak- Kamar atau Terbelahnya Bulan. nggak bisa terbuka, Bu. Saya udah coba, nggak bisa terbuka. Itu harus Ini pakai VPN dari tulisnya administrator, pakai private, VPN. Bu. Tulisannya private, nggak bisa dibuka. Kenapa ya? Tapi- Saya kan masuknya dari luar ya. Harus masuk dari nggak luar kali, Pak. Masih pakai VPN. Mungkin Tapi saya share screen ya, saya screenshot ya. iya, boleh. Bu, Pak Bom tolong share screen saya, Pak, biar anak kecil ini baca. Ini Kalau dari Indonesia nggak bisa buka kali, Pak. kata NASA, katanya NASA ini. Hah? Oh, ini udah masuk. Lagi share screen ini. Bulan tidak pernah terbelah. Aku kirim ke WA-nya Pak Lobo ya. Coba nih baca nih. Siapa? Jakfer. Kamu baca. Gimana? Ini di atas nih ya. Ini tuh, ini NASA, baca, coba baca tuh. Ya, judulnya website itu bisa di bulan dimasukkan, enggak, ini di bulan tidak pernah terbelah. Ini website dari NASA. Baca. Kalau Bapak buka di YouTube itu astronom itu pada enggak baca nih, mereka baca. melihat Ini bulan upload. Tidak anak ada kecil, yang upload namanya bulan NASA Gov. terbelah. Ini dari NASA gubernur pemerintahan Amerika. Nih baca nih. Tapi gue tunjukin puisi bahasa Arab, dia katanya nggak bisa bahasa Arab, gimana ya? Padahal tadi dia Ini ngomong saya saya- bisa bahasa Arab. Oke, Bu Sofiatul, sebentar biar saya baca, biar kupingnya dengar. Sebentar, diam dulu. Semenjak dirilisnya foto Rima Arideus, ini di YouTube nih si videonya Rima Arideus di media internet oleh Badan Antariksa Amerika dalam situs resminya upload NASA Gov. Klaim akan bukti bulan terbelah dikatakan dalam hadis Rasulullah kian bermunculan. Foto yang dirilis ke publik tanggal 29 Oktober 2002 ini merupakan sebuah foto permukaan bulan yang diambil pada masa eksplorasi bulan di tahun 1969. Ketika program luar angkasa Apollo masih berlangsung, sebuah pertanyaan muncul, benarkah bulan pernah terbelah? Nah, kita buktikan ya. Di sini nih, baca nih lihat nih bulan, nih fotonya bulan dari NASA. Ya, menilik kebenaran terbelahnya bulan dengan sudut pandang ilmu pengetahuan khususnya astronomi, peristiwa bulan terbelah hingga saat ini belumlah terbukti. Klaim terhadap foto sebentar. Klaim terhadap foto Rima Ariadeus yang menjadi bukti bahwa bulan pernah terbelah adalah sangat lemah dan tidak bisa dijadikan bukti yang kuat untuk terbelahnya bulan dalam skala mayor. Rina Ariadeus merupakan salah satu contoh dari banyak file real linear yang terdapat di permukaan bulan. Ini gambarnya. Bapak udah buka YouTube belum, Pak? Pernah. Sudah, saya ada YouTube-nya. Itu YouTube-nya Rima dari NASA. Itu omong Bukan kosong. Rima, Pak. Iya, Tapi tentang itu bulan iya, itu bulannya dibuat bekas oleh bulan kaummu kelihatan, Pak. sendiri. Itu dibuat kaummu sendiri. Pak, itu tahun Ini dari 69, NASA. Beberapa pendapat. Tahun 69. Ini baca ini tahun berapa? Bapak jangan bodohin saya, Pak ya. Ini kamu yang bodohin orang. Ini tahun 69 nih. Kok bodohin saya? Ini, Sedangkan ini, para astronot sendiri merilis ini di YouTube. ini video astronotnya, bulan pernah ini astronotnya sendiri, baca ya, matamu pakai anak Kalau kecil. foto bisa diedit, Ya, atau mungkin beberapa itu YouTube bisa diedit juga. Anak kecil YouTube bisa diedit juga ya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Rima Ariadeus terbentuk abang, ketika di kecil. bagian dari kerak Abang, bulan mereka- tenggelam di antara dua jalur mereka kirim anak patahan kecil. paralel ya.
Ya, kamu anak kecil, sok tahu, ya. YouTube itu juga bisa diedit, ya. Kalau kamu bilang ini bisa diedit, Nah, ini situs resmi dari para Amerika. astronot pun Ini. Kita kirim ke tempat Pak Lobo ya Pak, puisi Bapak Imrul cuma Al-Qais. Ya, jadi foto itu tahun Jadi, 69. sebentar. Saudara. Jadi bulan pernah terbelah, omong kosong dan omong hoaks besar. Ya, ini Kayak gitu aja. WW Begini, NASA. Pak. Bapak mau Ini dikasih NASA tahu nih. Seperti apapun, Bapak nggak akan Ini percaya. NASA. Nggak Kamu akan juga percaya, kalau Pak. dikasih bukti juga nggak akan percaya karena otakmu Oke. sudah tercuci. Ya, Kita lari ini ke NASA nih. Quran. Pak Lidara, Tuhan kita Bapak lari ke beragama Quran Islam pun sebentar Bapak boleh, juga Pak? nggak percaya. Pak Lidara, sebentar saya boleh, Pak? Jack Fair, kamu percaya Quran bukan? Ya, saya percaya. Oke. Pak Bom bisa bagi share screen saya, Pak. Ini mengenai mujizatnya Muhammad dari Yunus ayat 20. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya dalam kurung Muhammad suatu bukti dalam kurung mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Artinya sampai sekarang. Coba bacakan memang ayat tidak sebelumnya, ada. Pak. Ayat Ayat sebelumnya. sebelumnya. Nggak bakal percaya dia. Nih lihat aja NASA. Ya, anak ini otaknya udah dicuci pakai Bapak nggak- rinso. Ah, ini. Nih, ayat sebelumnya kamu baca silakan. Itu dahulunya hanyalah Baca. Baca silakan. Ini Quran Dia katanya bisanya bahasa Arab. yang mengatakan bahwa Muhammad itu tidak punya mukjizat. Quranmu sendiri yang ngomong. Kok kamu lebih pintar dari Allah? Sebentar lagi Jack Fair dibaptis. Sikoh dia. Ya, nih. Lah, Mau emang baca ayat sesudahnya. baptis itu ajaran dari mana? Bukan ajaran Sebentar, jangan lari, jangan lari. Ajaran Kamu nanti Jangan baca lagi. Al-Baqarah 138 ya. Kamu harus dibaptis ya. Sebentar, kita selesaikan ini dulu. Dan ini nih, Yunus 10 Dengan ayat cara 20 ini. dibaptis memang itu jadi Ayo coba kunci dibaca, Yesus baca ulang. Kamu Yesus. baca yang keras. Kamu baca dulu ini. Halo, kamu baca dulu ini. Yunus ayat Iya, 20 ini. Silakan kamu baca Arabnya atau bahasa Indonesia juga boleh. Ini buktinya bahwa Muhammad itu tidak ada mukjizat. Allah kamu sendiri yang berkata ini. Kok kamu lebih hebat Kalau daripada saya Allah bahas kamu? ayat ini Gimana saya sih kurang kamu? paham, Pak ya. Aduh, Ya, saya kurang ngapain paham. kamu Namanya kurang bego paham? aja. Udah pakai bahasa Indonesia nggak paham, apalagi bahasa Arab dia. Tukang tipu lo. Iya. Lah, emang Yang penting kamu tukang paham. tipu Emang lo. bener. Yang Saya kamu bahasa paham Arab juga apa? Suruh baca Masih aja nggak berani belajar. baca. Yang kamu paham apa? Ini saya kasih ayat berikutnya nih. Nah, Artinya memang Islam itu tidak ada yang tahu ya apa itu Islam. Ternyata nggak ada yang paham. iya. Bahasa loh. Indonesia aja, Ini loh. bayangin ayat dalam bahasa Ayat Indonesia Bisa, aja. tapi Dia nggak Saya nggak bacakan mudah. ya. Ibu. Saya bacakan Sama ya. seperti Ibu. Saya bacakan ya, Bahasa Jack Fair. aslinya Saya juga nggak bacakan. paham. Mana Udah. paham bahasa asli. Udah, kamu dengar. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya dalam kurung Muhammad suatu bukti dalam kurung mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Kamu kok pandai-pandaian mengatakan bahwa mukjizatnya Muhammad membelah bulan? Allah menunggu. Ini saya nggak bisa. Ini Allah juga screen sih, Pak, ya. menunggu. Coba kalau Hah? saya bisa. Apanya Kalau di saya kamu bisa share screen, screen? saya tampilkan Pak Kamu- ayatnya kamu- tentang mukjizat kamu nggak Nabi Muhammad percaya? pada dalam Al-Quran. QS berapa saya Nah, bukakan? QS ini berapa? lah ini ayat QS apa? berapa? QS berapa saya bukakan? Nggak usah kamu share screen, saya bukakan QS berapa? Saya QS berapa saya kurang- bukakan? kurang hafal. Coba Kok buka kurang Bapak hafal? Google. Ingin, Pak. Jangan di Bapak buka Google, di Quran, di Quran. di Quran. Berarti Yes, si berapa? siapa Saya nggak ada Syahrul Pak. Syahrul dan Mirwan bohong ya, katanya kami jutaan orang muslim hafal Quran di seluruh dunia. Gua tanya nggak ada satupun tuh muslim yang Siapa hafal. yang membicarakan itu, Pak? QS Kami berapa? yang jutaan kamu muslim bilang? hafal Quran. QS Ternyata kan berapa? setiap kali saya tanya muslim nggak ada yang Tidak hafal. diwajibkan untuk bisa membaca Al-Quran. QS berapa? Ya, enggak, aku tanya. Pikir. Enggak aku tanya. Yes, Temanmu bagaimana? Sekarang aku tanya ya, kamu aja nggak ngerti Quran, kamu nggak ngerti bahasa Arabnya, nggak ngerti artinya, dan kamu menyatakan Quran hanya bagi orang yang berpikir. Apa yang lu pikirin? Orang lu kagak ngerti apa-apa. Coba sekarang gue Iya, tanya, kalau gue ngomong gue ngomong Ayo, kamu tadi gini Jackson. Sebentar, gue ngomong sama lu, gue ngomong sama lu nih.
Blekutuk, 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 blekutuk. Lu nggak ngerti artinya. Terus dia berpikir, wah firmannya Sofiatul ini harus kita pikirkan nih. Blekutuk, blekutuk, blekotok, blekotok. Apa ya artinya blekutuk, blekutuk, blekotok, blekotok? Itu Apa kan yang nggak disuruh ya dipikirin? buat pikir bahasa itu. Lo enggak, gua tanya, Enggak, lu enggak, Arab enggak, nggak bahasa ngerti, bahasa Indonesia nggak ngerti, apa yang lu pikirin? Apa yang dipikirin? Ya, makanya itu berpikir lagi belajar gitu Ibu. Jack Untuk Fair. Udah, Tolong balik dong, topik, balik teman-teman. topik, balik topik, Kan balik kami nggak topik. diwajibkan Teman-teman. untuk berpikir, untuk berpikir. Bisa nggak? Mohon, Sofiatul, balik topik dulu. mohon ditunjukkan puisi Imrul Al-Qais. Mohon puisi membelah bulan supaya muslim ngerti itu bukanlah firman melainkan puisi daripada Imrul Al-Qais. Ibu, orang tersebut nggak akan bikin puisi kalau dia sebelumnya belum pernah mendengar berita. Sudah Membelah bulan Karena itu bukan dengan berita peristiwa. bukan bulan terbelah. Kamu ngerti nggak? Bulan terbelah itu dia membahasakan kekasihnya yang indah, katanya bagaikan bulan. Ketika dia berjalan, bulan pun kalah. Apalagi Bulan itu- terbelah ketika kamu berjalan ke hadapanku karena kecantikanmu. Apalagi Makanya gue tanya, lu bisa bahasa Arab tempelnya kagak? di Ka'bah. Ka'bah itu kan Nabi Muhammad udah ada Ibu. Loh, enggak, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak yang namanya al-mu'alakat? Kamu tahu al-mu'alakat itu apa? Saya nggak tahu Ibu. Lu gue tanya Imrul Al-Qais kagak tahu, al-mu'alakat kagak tahu, puisi membelah bulan kagak tahu. Lalu lu tahu apa? Katanya puisi ditempelin di Ka'bah Ibu. Sedangkan Muhammad aja udah ada. Iya. Ka'bah Sekarang ada. aku tanya, ada berapa Ka'bah di semenanjung Arab? Satu dong Ibu. Wah, berarti kamu on. Ada 26 Ka'bah di semenanjung Arab. Makanya kamu baca hadis nggak? Loh, kamu baca hadis Jangan nggak? baca Kamu hadis, baca. tapi kasih bukti Ibu, kasih bukti. Kasih Loh, bukti. saya kalau ngomong nggak kayak lu Jangan pakai baca bukti, hadis. ya. Hadis Ada bisa dipalsukan, Ibu. 26, Apalagi ada orang kafir dua. ini kan senang mempalsukan. Coba kasih bukti bahwa Ka'bah ada 26. Tuhan berikan. Aku akan berdoa seperti Allah pun berdoa. Sabakat rahmati gadadi. Sabakat rahmati gadadi. Yang artinya biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Artinya kamu, jadi muslim ini nggak pernah tahu loh. Kalau di semenanjung Arab itu ada 26 Ka'bah. Saya tanya hampir semua muslim tidak ada yang Mana tahu buktinya? sejarahnya. Ibu kasih buktinya. Kamu baca, kamu pernah tahu nggak Dul Kalasa? Jangan Yaitu baca Ka'bah hadis, di. tapi kasih bukti. Sebentar. Ibu ini Kamu nggak pernah- terus ya. Sebentar. Kamu pernah tahu Dul Kalasa nggak? Ka'bah di Yemen yang disuruh nabimu dihancurkan. Nabimu memerintahkan untuk menghancurkan Ka'bah di Yemen yang namanya Dul Al-Kalasar yang ada batunya. Batunya namanya batu putih. Kalau di Ka'bahmu kan batu hitam. Kalau di sana batunya putih. Pernah dengar kamu? Ibu, yang namanya Ka'bah itu cuma di Kamu Mekah, pernah bukan di- dengar Yaman. ada 20? Nggak ada. Semua ada total 26. Bahkan ada yang namanya 3 Mana yang sekarang masih buktinya? ada namanya. Kamu cari. mana? Pak Bono bisa nggak bisa share screen? Kalau saya masih lewat laptop. Ibu jangan jangan Ini. touch screen atau Yang ini ya? screen. Yang ini tadi ya, Ibu kasih bukti aja gitu Ibu bahwa Ka'bah. Ya, ini adalah Imrul Al-Qais. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, Anda bisa cari sendiri siapa itu Imrul Al-Qais. Ya, puisi-puisinya namanya disebut Al-Mu'allaqat. Al-Mu'allaqat itu artinya puisi yang ditempel di dinding-dinding Ka'bah pada waktu itu. Jadi Ka'bah itu merupakan satu pasar Ibu kalau pertemuan, membahas ini sama Zuma, ya. sama Zuma. Ya, sudah, bukan Zuma saya. sudah Saya nggak masuk. ngerti tentang ini Bu. Itu Cuma Zuma masuk. itu Masuk. Sudah Cuma dimasukin. Modal iya, bacot iya, doang iya, kayak iya. lu sama. Abdul, Oke, Abdul. nanti Cuma saya tahu undang, bisa saya bikin undang. padang pasir saja. Nggak bisa kasih tumbuh pohon di padang pasir. Abdul. Jadi ibu nggak bisa ngasih bukti bahwa Ka'bah ada 26. Kamu tahu channelku nggak Al Hayat Indonesia? Kamu tahu channelku Al Hayat Indonesia? Saya nggak tahu. Kamu buka channelku, kamu buka playlistnya Islamologi. Ini channelku, Al Hayat Indonesia. Misi kita adalah membawa Injil yang asli kepada Muslim. Supaya kalian tuh tahu kebenaran. Coba Injil yang asli, Ibu ngebahas tentang Injil asli. Ka'bah ada 20 aja, Ibu nggak bisa ngasih bukti. Oke, kita membahas di Injil yang Ka'bah asli. ada 26 nggak bisa ngasih bukti. Saya bikin videonya, Jack Fair. Bukan kasih bukti lagi, saya bikin videonya. Di situ ada gambar Ka'bahnya ada 26, Ibu. Ya. Salah satunya adalah yang disuruh dihancurkan nabimu yang namanya Dul Kalasa, yaitu yang ada batu putihnya Ka'bah di Yemen,
Kemudian ada yang namanya 3 Ka'bah yang disebut Batu Al-Jin, Ka'bah Jin, itu sampai sekarang masih berdiri. Itu di apa? Di Yordan, Ka'bah Jin, ya. Jadi Ka'bah itu disebut rumah jin. Sampai sekarang masih ada di Petra, Jordan. Kemudian ada satu yang di Ka'bah di Sartos, namanya Ka'bah Sartos. Itu Ka'bah yang ada di Sartos. Total ada 26 Ka'bah di semenanjung Arab. Dan kamu harus baca sebentar. Kamu harus belajar buku-buku sejarah yang ditulis oleh Islam sendiri. Ya, jadi 26 Ka'bah ini ditulis Yang namanya oleh Ka'bah itu cuma satu, yaitu di Mekah. Selain itu nggak ada lagi. Kalau Ibu ada 26 itu namanya berhala, Ibu. saya taruhan Buat sama kamu. berhala. Kamu berani taruhan berapa? Kamu punya duit berapa? Kamu punya duit berapa? Saya taruhan sama kamu. Kamu apa sih yang benar? Duit, Ibu. Lah nggak ada duit ya sudah. Gini loh Jack Fair, Nggak usah kamu sombong. itu Jadi, Ibu, kamu itu sudah miskin pengetahuan, kamu sudah miskin pengetahuan, nggak punya pula. Makanya kamu harus dengerin orang-orang yang Ya. pinter yang mengajar kamu. Ya. Kamu jangan ngomong Sofia tuh Ibu, salah. iya, Kalau iya. kamu sebentar, kalau kamu ada informasi, oh Sofia tuh ngomong ada 26 Ka'bah, lu cari tahu. Lu cari tahu bahwa video di video saya sudah kasih sumber-sumbernya. Kitab apa ditulis oleh orang-orang muslim sendiri, bisa dicek, saya kasih linknya halaman sekian, judul bukunya ini halaman sekian. Udah? Jadi kamu tuh harus Nah, jangan katanya, bodoh, Ibu kan- jangan mau dibodohi. Ka'bah cuma satu, Ibu Ka'bah kan itu ada pinter, 20. Ibu pinter. Ka'bah itu ada 26. Ka'bah Kasih bukti aja, setiap kasih kota, setiap sini ya, aku kasih tahu ya. Setiap kota, saya itu tidak ada di laptop. Ini bukan ruang saya. Kalau kamu mau, kamu ke ruangan saya, ke Zoom saya. Oke, saya pakai laptop, saya akan tunjukkan buktinya. Saya nggak bisa share screen di stream lihat ini. Ngerti? Kamu Di situ cari ada tahu. bukti-bukti bahwa itu gambar Ka'bah, Semua Ibu, ya, ada, yang 26 dua. itu. Ka'bah itu artinya apa sih? Aku tanya. Kamu tahu nggak arti kata Ka'bah itu apa? Ka'bah itu loh artinya Oh, apa? saya Kamu tahu. katanya bisa bahasa Arab. Ah, buset. Ya, saya tahunya Ka'bah itu pusat Pak Ciler, kiblat, Ibu. saya serahkan sama kamu kalau begitu, Pak. Bu, Ibu, dia otaknya kecil. Ibu Ibu. kasih yang besar-besar itu Enggak, terlalu berat. Kak, gini loh, Iya, pusat makanya. penyembahan kamu. Ibu, Kamu sebentar, kamu kan Ibu, sehari jangan 5 ini. kali sebentar. Kamu sehari sujud 5 kali menyembah kepada Ka'bah. Aku tanya arti Ka'bah itu apa? Ka'bah ini loh arti katanya nih loh, apa Ka'bah ini loh artinya apa? Artinya apa Ka'bah? saya kurang tahu, Ibu. Saya kurang Ah, tahu. salah. Islam apa lu kayak begini? Islam belon lu. Yang saya tahu itu kiblatnya umat Islam dan pusat perputaran poros bumi itu. Pusat apa? Oh Ini Tuhan, dapat saya ya. Hoak lagi. Sababat rahmati gadabi, biarlah belas kasihanku mendahului Ka'bah amarahku. itu cuma satu teman-teman. loh, Ibu. Ibu melihat sendiri Ka'bah cuma satu. Teman-teman, tidak usah terpancing ya. Ini anak kecil sengaja mau terpancing. Jangan kita sebut kata yang Iya, makanya kita menggunakan ISLM itu jangan ya. ISLM Bisa. yang disebut ya. kita Bisa. menggunakan bahasa sederhana saja, Pak. Iya. Jadi begini. Bias. Jadi nanti begini. saya lihat Sengaja di dikirim. channelnya Ibu Ini ya. anak kecil sengaja dikirim biar bisa kita bisa benar, ini ya. Enggak, berarti kamu ngomong masuk ke room ini bagus Jack Fair. Nanti kamu mendapatkan pengetahuan baru. Kamu tahu bahwa ternyata membelah bulan itu adalah puisi Imrul Al-Qais. Itu udah ada sejak awal abad keempat, tahun 320-an sekian Katanya itu lebih. puisinya ditempel-tempel di Ka'bah, Ibu ya. Betul, Tempel-tempel di betul, Ka'bah. betul. Heeh. Ka'bah itu udah ada, Nabi Muhammad juga udah ada, Ibu. Memang Ka'bah adanya abad keberapa menurut lo? Saya sih kurang tahu ya. Yang jelas Ka'bah itu ada, Nabi Muhammad itu ada, Ibu. Ditanya abad keberapa lu nggak bisa jawab. Enggak, arti Ka'bah aja deh. Enggak, gini loh, gini Jacker, kamu sehari 5 kali ya menghadap Ka'bah, ini kan penting berarti Ka'bah. Tapi aku tanya arti kata Ka'bah lu kagak Ibu, malu tahu. kan ketahuan kali Ibu bohong. 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 Ya. Ya buktinya itu Ibu. Anak ini udah pernah Sedangkan Ka'bah masuk. udah ada, Nabi Muhammad juga ada. Aduh, Kamu tahu nggak ditanya siapa apa yang dulu? membangun Ka'bah di Mekah? Itu ngapain itu puisi-puisi di tempel? Dia dapat berita dari mana tentang bulan terbelah? Kalau nggak dari Nabi Muhammad. Kamu itu kok Bisa. kamu sebentar, aku tanya ya, maaf. Apakah kamu lulus S1?
Kamu lulus S1 nggak? Saya Karena cuma aku SD harus doang, Bu. menyesuaikan. Enggak, karena aku harus menyesuaikan pembicaraanku. Aku dari tadi sudah ngomong. Bulan terbelah itu bukan peristiwa alam. Bulan terbelah itu adalah bahasa metafora. Bahasa metafora tahu? Bahasa perumpamaan. Imrul Al-Qais itu membuat puisi mengenai kekasihnya yang sangat cantik. Dia bandingkan kecantikan wanitanya ini dengan kecantikan bulan pada waktu malam hari. Dan ketika wanita ini datang, hatinya begitu bergetar sampai dia mengatakan seperti melihat bulan itu terbelah. Kamu baca dong tadi kamu. Saya kamu bisa bahasa Arab kan gua pusing kalau lu nggak bisa bahasa Arab. Ya. Coba ditunjukkan tadi puisinya Imrul Al-Qais. Boleh ditunjukkan dulu nggak Pak puisi Imrul Al-Qais tadi? Nah, ini adalah puisi Saya Imrul semakin Al-Qais. yakin, Bu, ya, bahwa Al-Quran itu memang benar-benar firman Tuhan. Dengan Loh, cara itu saya semakin yakin, saya semakin yakin Al-Quran itu buatan manusia. Sebentar. Ini saya bisa tunjukkan buktinya ya. Ini adalah puisi Imrul Al-Qais yang dikotai merah. Dikotai merah nih, itu yang masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Ini punya siapa ketok-ketok ini? Nih, Siapa yang ketok-ketok nih? nih. Ya, yang Anda lihat tuh, yang dikotakin merah, itu yang masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Persis sama kalimatnya di dalam Quran. Puisi Imrul Al-Qais ini kira-kira abad 4 awal. Ya, bahkan di dalam salah satu hadis dikatakan, yang aku bacakan, cucunya Imrul Al-Qais itu pernah datang kepada Hafsah atau Aisyah. Dia mengatakan, loh, kenapa kamu membacakan puisi kakekku? Dia bilang, itu kan puisi kakekku. Kenapa bisa masuk jadi wahyu dalam Quran? Bentar ya, aku cari dulu ya. Itu cucunya Imrul Al-Qais loh, datang. Tercatat sebentar ya, aku carikan. Ini nggak bisa masuk kecuali kamu nggak di Indonesia. Kamu harus di luar negeri untuk masuk ke website ini. Aku bacain ya. Puisi Imrul Al-Qais ini ya itu disebutnya Sabah Mualakat. Ya, Sabah Mualakat. Jadi orang-orang Arab zaman dulu itu kalau kamu baca Sirah Nabawiyah, itu mereka membuat yang namanya dictated poem, puisi yang didiktekan. Itu caranya orang-orang Timur Tengah untuk menghafal suatu peristiwa. Makanya di dalam Qur'anmu itu bahasanya bahasa saja atau pantun. Ya, contohnya Al-Fatihah itu belakangnya akhirannya sama tuh. Kayak pantun. Surat Anas belakangnya akhirannya nas. Ya, itu puisi, itu saja. Sajak-sajak yang panjang disebut surah-surah Madaniyah. Sajak-sajak yang pendek kamu menyebutnya surah-surah Makkiyah. Ya. Puisi Imrul Al-Qais ini persis sama, kecuali beberapa kata diubah di dalam Qur'anmu. The hour has come and shattered is the moon. Ya, jadi waktunya telah tiba dan bulan pun seakan-akan terbelah. Ya, ini adalah puisi yang disebut dengan Sabah Mualakat dari Imrul Al-Qais. Ya. Nah, orang Arab itu biasanya menggantungkan puisinya ini ya di Ka'bah. Ka'bah bukan cuma satu, ada 26, sekitar 26-27 Ka'bah di semenanjung Arab. Salah satunya yang disuruh hancurkan oleh nabimu adalah Ka'bah yang ada di Yemen yang namanya Dhul Khalasa. Yang ada batu putihnya di situ. Yang namanya Ka'bah itu, Ibu, itu kiblatnya umat Islam untuk menghadap menyembah Allah. Aku tanya ada 26, ada berapa? Ada 26. Loh enggak, karena Nabi Mus disuruh menghancurkan Ka'bah-Ka'bah yang lain. Yang masih tersisa sekarang itu ada 3 di Petra Jogja. Namanya berhala, Ibu. Ibu bisa namanya lama Ka'bah enggak ya? Kasihan banget Ibu ini ya. Kasihan deh lu tahu nggak Kak? Bedain berhala dengan Ka'bah. Kamu tahu nggak Ka'bah itu dulunya tempat penyembahan berhala? Kamu tahu nggak Ka'bah itu didedikasikan untuk Dewa Hubal yang disebut gelarnya sebagai Allah? Halo? Tahu dia nggak ngerti, Bu. Kamu baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham nggak? Di mana kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib itu berdoa kepada Dewa Hubal yang disebut Allah. Kamu baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham nggak? Nggak. Aku tanya. Kamu baca Sirah Nabawiyah Ibn? Saya tanya. Kamu baca biografi nabimu nggak? Sirah Nabawiyah Ibn Hisham di mana kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib berdoa kepada Dewa Hubal yang diberi Allah. Kamu baca nggak itu? Enggak. Halo? Ya menurut saya itu nggak penting, Ibu. Nggak penting? Karena gini, Bu ya.
Menurut Ibu itu Allah itu dewa apa Tuhan, Ibu? Coba Ibu. Bedanya apa dewa sama Tuhan? Loh, sekarang gini loh. Ibu nggak bisa bedain Dokter. antara dewa dengan Tuhan. Gue tanya lu apa-apa nggak ngerti, terus apa yang lu tahu? Yang lu tahu apa coba? Gue tanya lu baca sirah nabawiyah Iya, enggak? oke. Lu baca Tadi sejarah tentang dewa dan enggak? Tuhan, tentang dewa dan Tuhan. Di situ tertulis loh Ibu, di apa ya? Saya pernah baca di kitabnya Ibu itu tentang dewa Zeus. Dan di Yunani itu kitab Ibu kan berasal dari Yunani. Di situ terkenal dengan negerinya para dewa. Sebentar. Kitab kita berasal dari Yunani. Itu Kamu baca sejarah di mana kitab kita berasal dari Yunani? TB. Kamu tahu nggak siapa yang menulis Perjanjian kitab-kitab Baru, itu? TB, Kamu tahu nggak siapa yang menulis muridnya kitab itu? Yesus. Lah, muridnya Harusnya Yesus kan tuh orang-orang berbahasa mana? Kembali ke topik aja, Jakfer. Harusnya berbahasa Kita Aramaik, buktikan. bukan bahasa Anak kecil, kasih waktu saya ngomong. Jakfer, kita buktikan bulan pernah terbelah atau tidak. Ayo kita buktikan ya. Pak Bom, tolong di share screen. Kasih bukti dulu. Ya. Bulan yang jelas nggak pernah terbelah lah. Kalau terbelah ya bumi rusak. Bumi itu keluar dari porosnya. Bulan itu kan satelitnya bumi. Ini Jakfer, anak ingusan. Ini dari situsnya NASA. Kamu baca pakai bahasa Inggris ya. Gak bisa dia, orang bahasa Arab aja nggak bisa. Sebenarnya gini, Bapak mau dikasih tahu seperti apapun, Bapak nggak akan percaya. Sedangkan Tuhan Bapak sendiri yang beragama Islam, Bapak percaya. Kamu tidak pernah mau percaya karena otakmu sudah dicuci oleh rinso. Ini bukti dan Itu tahun fakta. berapa, Kamu Pak? tidak akan Foto tahun percaya. berapa itu? Baca ini situsnya NASA. Ya, kamu baca Tahun berapa itu dulu. gambarnya, Pak? Ya, kamu baca. Bapak harus lihat detailnya. Kamu baca. Kamu baca aja. Nggak usah saya yang baca. Kamu baca sendiri. Silakan kamu baca. Oh, mungkin tuh dia ngambilnya cuman beberapa bagian aja, Pak ya, nggak keseluruhan. Iya, baca atasnya dulu nih, baca atasnya dulu. Dia nggak baca, buta huruf. Saya nggak ngerti bahasa Inggris, Nak, kamu baca dulu. Kamu diterjemahin Dia nggak ngerti bahasa bahasa Arab. Indonesia. Pak Sebentar, Bu. Bidara. Iya. Dia nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Iya. Inggris. Bahasa Indonesia pun dia nggak paham. Terus gimana dong? Nggak, Kita harus pakai bahasa apa? Iya, tadi saya kasih bahasa Indonesia, dia bilang palsu. Otak anak kecil ini kan ciut. Sekarang saya kasih aslinya, dia nggak bisa baca. Kamu mau diterjemahin apa kamu mau baca ini? Anak ingusan. Memang saya nggak bisa bahasa Inggris, maaf. Nah, saya terjemahin pakai bahasa Indonesia ya. Saya terjemahin pakai bahasa Indonesia ya. Mau? Coba Supaya kamu Percaya dia ngerti. mesti nabi Google. Ya, oke. Ya. Ini. Tolong Pak Bom di share screen yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Mungkin Biar- secara logika aja Pak, karena ini orang nggak akan mau menerima apapun. Sekarang kita bisa melihat bahwa sebentar, bulan itu tidak sebentar. terbelah sekarang. Iya, sebentar Pak. Ini Pertanyaannya, kalau dulu pernah terbelah, mana ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu menyatukan lagi bulan itu aja selesai. iya, Kalau nggak ada berarti nggak pernah terbelah itu. ini Kenapa saya nggak percaya dalam pernyataan Yesus ini? nak dengar dulu, tadi nih kamu minta terjemahannya, nih saya sudah terjemahkan. Ini bahasa Indonesianya ya. Yang tadi kamu tolak, kamu nggak bisa pakai bahasa Inggris nih. Ini bahasa Indonesianya ya. Nih kamu baca sendiri supaya kamu bilang jangan ngarang-ngarang ya. Tadi kan saya sudah bacakan, kamu tolak. Kamu nggak percaya sampai mati juga kamu nggak akan percaya kok. Kamu udah dicuci otaknya kok. Ya, tadi mana? Ya nih. Kalau saya nggak akan Ya. percaya dengan pernyataan ini, Pak. Karena apa? Ya Karena Kak, Bapak juga nggak bisa kita juga kasih bukti bahwa Al-Quran itu bisa dipalsukan. sekarang saya tanya, oke, sekarang Aku saya kasih bukti tanya. ya. Aku kasih Sebentar, bukti Bu. ayat yang Sebentar, hilang Bu. dalam Quran. Sebentar Bu, Coba, kasih waktu Bu. bukti bahwa Sebentar, Al-Quran kasih pernah waktu. berbohong. Jangan Enggak, kasih dia saya- kabur. Sebentar dulu. Jakfer, Muhammad itu buta huruf apa enggak? Enggak, Muhammad itu buta Iya, huruf apa buta enggak? huruf. Buta huruf. Benar ya? Iya, benar. Oke, tunggu.
Sekarang tunggu ya. Sekarang kamu Lu dilaporin polisi sama Buya Sakur lo ngatain ya, Muhammad buta biarin, huruf. biarin. Kita Emang kita mau tahu dia. Dia seorang umi buta huruf. Sekarang Umi itu baca. bukan buta huruf. Dia nggak Umi itu mau artinya tidak tahu mengarang kitab. Al-Quran, gitu. Ya. Tapi hebat kan ya. Sekarang Seorang buta huruf bisa gitu. memberi bukti yang nggak ada Pak Bom, tolong buka Quran 92 Pak Bom. QS 92. Ini teman-teman udah siap bodrek belum ya? Ya udah. Oke, berarti Muhammad tidak buta huruf, tidak bisa baca ya, buta huruf ya. Pak Bom tolong ke Quran 92. 92 ayat berapa? Ayat 4, Pak. Hati-hati yang ngomongnya, mereka sengaja pancing anak kecil ya. Iya, enggak, kita buktikan kata dia buta huruf. Kita buktikan. Sebelum videonya nanti saya tampilkan. 92 ayat. 92 ayat. Ayat 4. Salah Pak, 98 ayat 2. Ayat 98 ayat 2, sorry, 98 ayat 2. 9 ya maklum Pak, bukan kitab saya Pak. Jadi. Sorry, Imrul Al-Qais tadi tahun 500 sampai 535 Masehi. Ya, Berarti awal abad ke-6 ya. oke. Ya, baca tuh. Ah, Baca Jakfer. Kamu bilang buta huruf kan ya? Ini yang ngomong Allahmu sendiri ya dalam Quran ya. Kamu baca. Dan yang ngomong Muhammad sendiri. ya. Ya, 98 ayat 2, Pak. Orang dia nggak ngerti apa-apa ini orang Pak Pare. Iya, makanya kita buka otaknya dia yang sok tahu. Makanya saya nyari tahu. Modalnya hanya sudah dicuci otak sama ustaz. Iya, benar. Baca. Baca tuh. Baca, coba kamu baca tuh. Baca. Baca yang keras. Baca yang keras. Baca yang keras, jangan belaga bego. Bapak benar emang. Baca Dia ini emang seorang apa? umi. Bisa baca nggak? Dia bisa baca nggak? Dengerin Dia dulu, buta Pak. huruf. Anak kecil. Baca dulu. Dengerin dulu. Baca dulu. Karena dia umi, Baca seorang umi. dulu. Iya. Baca Dia dulu. mengarang Kamu sendiri, Pak. baca dulu itu apa Iya, saya udah katanya? baca. Apa? Itu Udah apa? baca saya. Tulisannya apa? Tulisannya apa? Di situ Nah. Muhammad sedang membacakan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran. Dia bisa baca atau buta Nah. huruf? Yang saya maksud itu, Pak. Dia nggak bisa mungkin baca. mengarang Saya sendiri, Pak, tanya kalau nggak mengerti sekarang. Saya tanya dia bisa baca atau buta Bapak huruf? jangan bertanya. Bapak Saya jangan- tanya dia bisa Maksudnya baca gini, atau Pak. buta huruf. Saya tanya dia bisa baca atau buta huruf. Kamu jawab aja. Iya, dia bisa baca. Bisa baca? Tadi Selesai. ngomong buta huruf, sekarang ngomong bisa baca. Udah selesai beres. Selesai beres. Berarti anak ini sedang menipu dan sedang Dirinya buat sendiri. dan takiyah, menipu dirinya, otaknya sendiri. Di situ mengatakan Apa? Nabi Muhammad sedang membacakan ayat Al-Quran. Yang dimaksud Di- buta huruf itu Buta dia huruf nggak apa? mengarang kata-kata Al-Quran itu sendiri. Kalau dia bisa baca Karena Al-Quran, dia kenapa dia nggak bisa ngarang? firman Tuhan. Anak kecil. Kalau dia bisa baca, bagaimana dia bisa ngarang atau nggak bisa ngarang Quran? Dia bisa baca kok. Pak, sekarang gini, yang namanya manusia Apa? itu kan nggak menjamin bahwa itu ya benar. Coba sekarang Bapak cari Jadi omongan Al-Quran. jadi nabimu nggak benar. Jadi nabimu nggak benar dong. Loh, kamu bilang Karena tadi bilang saya nggak percaya manusia bahwa nggak Nabi bisa. kami benar, dia adalah utusan Tuhan. Oke, Makanya kami percaya karena Oke. Al-Quran nggak ada kebohongan. Tadi kamu bilang manusia tidak ada yang benar. Tadi kamu ngomong apa? Coba ulangi lagi. Dia kan mendengarkan firman Tuhan, Pak. Karena Iya, emang manusia dia bisa nggak ada baca yang nggak? benar, Pak. Manusia nggak ada yang benar. Dia kan Berarti seorang nabi, nabimu Pak. nggak Manusia benar. pilihan. Jadi nabimu Dia nggak kan benar manusia dong. pilihan, Pak. Iya, jadi nggak benar dong. Ya, Kamu namanya bilang manusia nggak benar. pilihan ya beda lah dengan manusia-manusia biasa. Oh, bisa baca atau Sedangkan buta Al-Quran huruf? sendiri pun juga Bisa dua baca kali atau suatu buta huruf? iya. Bisa baca atau buta huruf? Jadi gini Pak, Pak karena Pare. dia buta huruf, jadi dia nggak Kal- mungkin bisa mengarang sendiri kecuali mendengarkan firman Kalau Tuhan. orang buta huruf sebenarnya Pak King David, kalau orang buta huruf itu bisa baca atau enggak? Ya nggak bisa lah.
Nggak bisa. Itu tadi ayatnya kamu baca lagi sekali lagi. Pak Bom tolong Bapak dibuka ini lagi, Pak. bodohin saya ya sebenarnya. Lo kamu yang bodohin orang, Itu kan nak. Kamu setelah ditulis. baca setelah ditulis berarti karangannya Nabi Muhammad sendiri. iya. Jadi dia bisa Bapak baca ini nggak yang dari bodoh awal? gimana sih, Pak? Kamu yang bodoh, kamu bisa Nabi Muhammadmu itu bisa baca dari awal atau enggak? Enggak, kamu yang kocak deh. Itu kan bukan Nah, karangan Nabi Muhammad, Pak. nah, saya bukan bilang karangan. Tapi sesudah ditulis. Sekarang dia bisa baca apa enggak? Karena sudah tulis, makanya dia dikasih tahu. Oh, sudah ditulis Yang baru nulis dia itu kan kasih tahu bisa murid-muridnya baca. Nabi Muhammad. Oh, waktu Para sebelum murid-muridnya Nabi Muhammad yang nulis kan. waktu sebelum ditulis dia nggak bisa baca. Yang nulis kan murid-muridnya Nabi Muhammad. Iya, waktu yang sebelum ditulis para dia bisa baca apa sahabatnya enggak? Iya, waktu sahabatnya menulis dia bisa baca apa enggak? Ya itu kan yang ngasih tahu kan malaikat Jibril. Iya, dia bisa baca apa enggak? Malaikat Jibril ngasih tahu pakai apa? Lah itu melalui yang di Gua Hira itu. Bisa baca enggak? Pada saat itu dia bisa baca nggak? Nabi Muhammad bisa baca itu. Oh, Karena terus dikasih yang tahu. karena Kalau belum terus dikasih yang tahu dia nggak akan mungkin mengarang-arang sendiri. jadi kalau kamu buta huruf dikasih tahu bisa baca. Ya kan diajarin, Pak. Oh, kapan diajarinnya? Kapan diajarinnya? Buta huruf itu. Nah, Gini, teman-teman, Nah, semua gini. Matanya bukan buta, Pak. Palidara. Tapi dia belum bisa. Palidara. Oh, salah ini Palidara. kan? Palidara. Halo, Palidara. Pak, jangan ngebodohin gitu ya, Pak ya. Palidara. Jadi tolong tujuan kita sebentar Pak King David. Ya, Pak King David sebentar, saya mau buktiin. Silakan. Pak Bom tolong Pak Bom share screen-nya, Pak. Dengerin ini, nak. Jangan Pak, nanti kita kena. Enggak, suaranya aja, Pak. Enggak apa-apa, suaranya aja, biarin. Dengerin. Saya udah lihat video itu, Pak. Saya udah lihat videonya. Nah, terus kamu bilang apa Saya itu? udah lihat videonya. Nah, Ah, karena dengar. Nabi Muhammad Dengar. kan buta huruf. Artinya dia nggak bisa ngebaca atau mengarang-arang sendiri. Karena dia nggak bisa, Nabi Muhammad memberi petunjuk. Petunjuk dari melalui- mana? Nak. Ya itu yang di Gua Hira itu. Nah, Mengajarkan di Gua Hira, Nabi oke. Muhammad yang nulis, murid-muridnya Nabi Muhammad. Oke, di Gua Hiro itu dia menerima tulisan atau apa? Saya kurang tahu. Yang setahu saya itu. Nah, kalau kamu nggak tahu, ngapain kamu so tahu? Sebenarnya Jack Fair, kamu ngerti nggak kalau Quran misalnya kamu itu ya? dikarang-karang oleh Jack Nabi Fair. Muhammad sendiri. Jack Fair, sebenarnya itu kamu nggak ngerti akan- nggak? Ada dong, Pak. Sebenarnya Bisa dong sebenarnya dibuktikan kamu bahwa, ngerti nggak? bisa Kitab dibuktikan kamu, ilmiahnya Quran gitu loh, Pak. kamu. Nak Jack Fair, nak Jack Fair, waktu diturunkan di Gua Hiro, itu yang disuruh baca apaan? Bayangan? Apa tulisan yang disuruh baca? Kalau kamu baca itu baca apa? Baca tulisan apa baca bayangan? Saya kurang tahu kisah jelasnya itu, Pak ya. Saya nggak bisa. Ini orang nggak bisa. Ini orang nggak ngerti Aduh, apa-apa. ini anak emang nggak ngerti apa-apa. Kasih turun aja Pak Bom, otaknya nggak ada turunannya Pak Bom, percuma Nggak dia. ngerti apa-apa itu orang. Kembali ke topik aja kali Pak.